Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfi Andra di Bisara.id ya. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang metodologi yang lagi rame, yaitu flywheel marketing vs funnel marketing. Sebenarnya kalau funnel marketing ini udah lama sih, udah lama banget digunakan para internet marketers, digunakan banyak para marketers untuk berjualan. Ini metodologi yang cukup work ya. Puluhan tahun mereka pakai ini, dan hari ini mulai rame sih diperbincangkan karena banyak juga artikel-artikel yang membahas tentang matinya funnel marketing atau metodologi funnel ini. Sebenarnya apa sih pentingnya kita menggunakan metodologi? Sebenarnya metodologi ini diambil, atau framework ini diambil dari orang-orang yang memang brand-brand yang sudah berhasil menggunakan sistem marketingnya, dan biasanya melalui penelitian yang panjang, dan akhirnya terciptalah metodologi ini. Nah, metodologi yang pertama ini memang kalau dilihat di gambar ini digambarkan bahwa bedanya funnel sama flywheel itu. Funnel sebelah kiri ya, itu di funnel itu memang dia customer centric ya, tujuannya untuk dapat customer. Tapi kalau di flywheel customer ditaruh di tengah ya, yang mana dia ada lanjutannya lagi sebenarnya. Lanjutannya setelah funnel. Sebenarnya kalau saya ngerasa sih ini penyempurnaan sih. Jadi nyempurnain funnel ke flywheel. Cuma memang kalau di flywheel ini ya, dia attract-nya, orang tertariknya itu memang kalau bisa mengubah customer menjadi marketers. Jadi marketers terbaik itu adalah orang yang memang puas, terdelight ya, mau mereferensikan ke orang lain. Itu nanti biaya iklannya akan lebih murah daripada kita harus mencari customer baru. Mungkin yang lupa di funnel marketing ini adalah sibuk mencari customer baru, tapi lupa merawat customer lama ya, sehingga ya customer service excellence itu hanya jadi jargon saja, yang mana akhirnya ya dia akan fokus kepada new customer tanpa lupa menjaga existing customer. Padahal existing customer ini customer yang udah kenal gitu ya teman-teman ya. Nah itu memang jadi debatable antara flywheel marketing dan juga customer flywheel marketing ya. Memang perbedaannya dilihat. Kalau di flywheel marketing dia menjadikan customer ini sebagai center. Kalau ya flywheel hanya customer tuh end. Tapi saya pakai dua-duanya sih. Kalau ngomongin tentang marketing saya pakai dua-duanya, karena dua-duanya saya rasa masih work sih. Kayak ini coba teman-teman lihat di sini ya, saya masih menggunakan funnel marketing untuk bisnis saya di Bisara.id. Dia bisnisnya adalah coaching and consulting, tapi karena kita jual barang yang mahal, kita emang nggak jualan barang mahal dulu. Jadi di proses pertama kita bangun awareness dulu. Paling tepat, paling dahsyat sih kita laksanain pakai publisitas, kolaborasi sama orang-orang yang punya public trust juga. Karena branding di awal-awal kan kita bangun public trust ya. Kemudian iklan juga kita belum sempat pakai. Kalau beberapa brand yang lainnya kita pakai ads sih. Cuma sekarang kita nyoba sih untuk tidak pakai iklan. Kemudian bangun add value dengan konten marketing ya. Kita gunakan juga jurus-jurus referral. Jadi kita sama kayak flywheel juga, saya gunakan customer lama untuk mereferalkan produk-produk kita untuk dijadikan affiliate ya. Kemudian kita ada free talk show kemana-mana. Kemudian di radio juga pernah. Kemudian SEO juga sedang kita gunakan, liputan media juga sedang kita cari ya. Kemudian kita juga main di semua media sosial ya, termasuk yang paling efektif kita main di grup-grup WA dan Zoom gratis. Kita bikin value dulu ya, kita berikan dulu, kita banyak memberi dulu, creative giving, creative sharing ya. Mulai dari YouTube juga kita banyak sharing seperti ini. Kemudian kita banyak berkolaborasi dengan para influencer ya. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar, tapi banyak kan kita nyoba untuk yang nggak berbayar. Dan terakhir kita mau bikin komunitas sih, HRS ya, Hijrah Riba Sirkahpreneur. Nah ini yang lagi kita bangun. Nah itu di tahapan pertama. Nah kemudian di tahapan berikutnya ya, kita banyak datangkan dulu orang-orang yang udah interest itu ya, udah lihat
konten-konten kita, value-value kita yang kita berikan. Kita berikan kelas Zoom gratis ya. Biasanya ada juga free ebook gratis, kadang free video ya. Kita kasih edukasi yang berbayar dan gratis. Kita bikin e-course juga teman-teman. Bikin e-course, bikin seminar ya yang harganya murah. Orang coba dulu lah baru nyoba yang lainnya. Nah, baru kita jual yang lebih murah lagi. Produk-produk kita ada seminar, ada edukasi berbayar seperti e-course ya yang bayar. Nah, kemudian kita juga jual yang lain kayak kelas Zoom berbayar yang berkurikulum. Kemudian kita juga bikin web member. Nah, podcast ini juga kita mainkan ya. Kita nggak jual podcast premium sih, memang belum. Cuma kita kolaborasi juga dengan beberapa, salah satunya untuk dapat traffic kita kolaborasi dengan Uma misalnya gitu. Uma dengan 400.000 traffic kunjungan perharinya. Nah, itu banyak-banyak kan kita pakai guerrilla marketing sih di awal-awal untuk dapat trafficnya, yang biar nggak bayar iklan lah gitu. Banyak yang tanya sama saya kemarin, Mas gimana caranya dapat traffic tapi tanpa iklan. Banyak sih caranya, dengan organik, bisa juga dengan kolaborasi. Yang paling efektif sih yang saya rasain dengan kolaborasi dengan orang-orang yang punya kolam, yang punya public trust tadi. Nah, kemudian kita ada grup coaching ya, ada jasa pembuatan laporan keuangan, kemudian jasa konsultasi, ada coaching, dan nanti ada coaching yang lebih personal lagi. Itu teman-teman. Itu di di flywheel marketing lagi, di funnel marketing. Tapi juga kita tidak ngelupain after sales kita, yaitu kita combine dengan flywheel marketing. Bagaimana membuat customer itu happy ya, sehingga dia mau mereferensikan ke orang lain. Nah, itu tugas yang memang sangat-sangat berat ya. Tapi insya Allah dengan customer happy ini akan mengurangi budget iklan kita. Nah, kenapa saya pakai funnel? Karena memang budget iklan tuh mahal sekali untuk biaya akuisisi per lead-nya. Sehingga ketika kita tidak pakai funnel, kita hanya menghabiskan duit untuk akuisisi unik customer dan mencari customer baru lagi. Begitu. Nah, salah satunya di flywheel ini memang akhirnya begini. Misalnya kayak dulu saya pernah jualan buku ya, tembus 1.000 buku, 10.000 buku malahan ya. Itu satu bukunya kita biaya akuisisinya marketingnya adalah 70.000. Nah, kalau saya cuma berhenti di situ, tidak menggunakan funnel marketing, jualan buku tok, ya lumayan mahal karena HPP bukunya cuma 40.000, biaya iklan itu 70.000. Tapi nggak apa-apa, biaya iklan di awal ini akhirnya kita convert orang ini, kita arahkan untuk beli e-course kita, kemudian ikut workshop kita, ikut seminar kita, dan akhirnya ada juga yang jadi klien kita untuk di agensi maupun di coaching. Nah, itu salah satu jurus funnel marketing kita ya. Kenapa saya bagikan di sini gratis buat teman-teman? Ini kan jurusnya Bisyarah ya, namanya berbagi. Insya Allah teman-teman bisa ngelihat konsep kita, tapi tidak bisa meniru eksekusi kita. Ya, jadi eksekusi ini memang nanti kuncinya gitu ya. Nah, berbeda lagi di flywheel marketing ya. Memang di flywheel marketing kalau di slide-slide berikutnya menjadi sangat booming ya, ketika memang Amazon ini berhasil mengalahkan brand terbesar di dunia, yaitu Apple ya. Kenapa disebut brand terbesar di dunia, termahal ya? Karena dinilai salah satunya dari loyalty customer. Amazon juga akuisisi Zappos yang termasuk the best repeat order in the world ya, yang mereka punya buku dan punya tagline delivery happiness ya, mengantarkan kebahagiaan. Dan mereka itu fokus banget bagaimana mengubah customer itu menjadi marketers, customer menjadi storyteller dengan menerapkan jurus-jurus wow customer ya. Nah, itu sangat-sangat penting. Kenapa seperti itu? Karena memang faktanya begini teman-teman. Ini riset ya, bahwa survei menunjukkan bahwa 5% dari pelanggan lama itu yang belanja itu bisa meningkatkan profit perusahaan sebesar 25% sampai 100%. Nah, pelanggannya adalah aset berharga dalam perusahaan. Dengan adanya pelanggan, perusahaan bisa berjalan, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, dan perusahaan bisa berkembang. Nah, perusahaan yang hebat itu memang mengetahui banget database pelanggannya dan menggunakan untuk pertumbuhan customernya. Inilah salah satu kunci ya dari flywheel marketers ya, bagaimana mengubah customer menjadi marketer, customer menjadi best storyteller. Dan memang hari ini orang nggak suka dijualin teman-teman, tapi kalau diceritain suka ya. Makanya salah satu add value-nya, attract-nya dari flywheel marketing itu adalah membangun story, banyak-banyak memberikan value, giving something lah gitu kan.
Kemudian semakin banyak memberi value maka semakin banyak mendapatkan, ini kuncinya. Kemudian di culture service ini fokusnya di sini bagaimana membangun budaya service di setiap anggota tim yang melayani customer, membahagiakan customer. Ya, ini adalah prinsip Islam sebenarnya, bagaimana kita melayani, membahagiakan customer ya. Dan memang meredefinisi customer itu bukan hanya yang beli saja, tapi tim kita, partner, supplier, user yang belum beli pun, yang sudah tertarik itu kita anggap sebagai customer. Begitu teman-teman. Nah, memang di flywheel marketing ini fokusnya di CRM ini, customer relation management, bagaimana membuat customer ini bahagia dan memang attract yang bagus ya. Attract yang bagus ini ada, kan di situ ada 3 ya, ada attract, ada engage, ada delight. Masing-masing punya jurus masing-masing. Attract ini bagaimana kita ya menarik customer ya. Engage ini bagaimana memikat customer. Engage ini bagaimana kita berhubungan terus-menerus dengan customer. Delight ini ya bagaimana kita memuaskan dia dengan sangat-sangat puas sehingga dia mau cerita, mau menjadi marketers kita dengan sukarela tanpa dibayar. Nah, di attract ini, attract terbaik memang datang dari customer yang puas. Karena memang public trust terbaik itu sebenarnya adalah orang yang pernah coba terus mereka cerita. Itu. Public trust berikutnya ya orang-orang yang punya kepercayaan publik lah, yang dipercaya publik itu sangat-sangat pendukung untuk attract ini. Nah, di tahap engagement kita harus bangun konten memang. Saat ini eranya media sosial ini media untuk bersosialisasi. Jadi memang gunakanlah media sosial ini untuk engagement ya. Rumusnya sederhana, kalau ngomongin personal branding kita akan ngomongin tentang kamu di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa. Kamu di mana itu harus kita dokumentasikan setiap hari, dengan siapa itu akan menaikkan trust brand kita, sedang berbuat apa. Nah, kegiatan kita harus kita liput setiap hari. Makanya nanti akan ada YouTube Story, WA Story, Instagram Story. Ya, itu gunanya memang untuk cerita dalam bentuk visual dan audio visual begitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah delight. Delight ini adalah sangat-sangat puas ya, membahagiakan customer, memberi kejutan. Kuncinya di kejutan sih, karena orang akan cerita, orang akan mengajak temannya ketika dia terkejut. Ya, misalnya teman-teman misalnya ngasih diskon ya di awal, itu namanya bukan kejutan, itu janji, promise yang harus ditepati. Tapi kalau teman-teman nggak pernah dapat promo, tahu-tahu habis dikasih teman-teman dapat potongan harga 50%, wah itu langsung terdelight ya. Orang langsung puas, bahagia. Dan memang ini memang kalau bisa memang harus ikhlas ya membahagiakan orang itu. Nah, inilah program funnel vs flywheel teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detail biasanya di kelas Zoom tiap Jumat berbagi. Silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat info-info selanjutnya. Karena sebenarnya 2 metode ini saya pakai semuanya ya teman-teman. Saya pakai semuanya, flywheel saya pakai ya, kemudian funnel juga saya pakai. Ini flywheel saya pakai, saya petakan juga ya, bagaimana saya dapat lead dari attract-nya, mendapatkan new customer, bagaimana mengelola customer-nya. Kita juga lagi belajar, saya lagi belajar, jujur lagi belajar. Kemudian bangun loyalty customer ya, menjadikan mereka bagian dari tim kita untuk menjadi promotor kita ya. Nah, kalau di attract itu contoh-contohnya ya teman-teman bisa pakai jurus word of mouth, kemudian pakai event yang bikin mereka wow, kemudian pakai page boleh, iklan-iklan berbayar, influencer dan lain sebagainya. Teman-teman gunakan pakai review. Nah, ini keren nih. Jadi sekarang tren perilaku konsumen berubah. Orang setelah lihat iklan nyari review. Pastikan teman-teman ada reviewnya di YouTube, di Google, di Gmap atau di semua blog-blog mana saja. Nah, bagusnya memang review ini datang dari customer yang puas, dan kalau bisa teman-teman diliput media. Nah, ini keren banget ini. Customer testimonial ini juga keren. Datangnya memang bukan kita yang bikin, tapi mereka yang bikin. Mereka upload sendiri, di cerita sendiri di beranda mereka, itu lebih keren lagi. Kemudian inbound marketing, menggunakan konten-konten yang sesuai dengan buyer persona mereka. Nah, di engage ya, bagaimana kita membangun hubungan dengan customer ya. Karena marketers itu kan bagaimana mengubah kita yang kenal menjadi kenalan, bukan hanya kenal sih, tapi menjadi teman, teman menjadi teman dekat menjadi sahabat ya. Itu nanti sahabat menjadi lebih tinggi lagi keluarga ya. Nah, ini
teman-teman perlu mengengage atau membangun hubungan dengan mereka. Salah satunya memang banyak-banyak memberikan add value buat mereka, membantu mereka ya, membuat konten-konten yang bermanfaat buat mereka, how to misalnya gitu. Kemudian teman-teman mulai bikin kolam di sosial media ya, nge-share artikel, video dan lain sebagainya, podcast, ini salah ya tulisannya ya. Kemudian interaktif konten yang membuat mereka like, comment dan share ya, atau viral marketing. Kemudian gunakan chatbot ya, kalau bisa chat manusia lebih keren lagi, text message, follow up, call center ini juga sangat-sangat dahsyat untuk membangun hubungan dengan mereka. Kita selalu bisa dihubungi 24 jam. Kemudian di like, teman-teman bisa ya punya misalnya kebijakan untuk retur ya. Kebijakan untuk retur misalnya barang-barang yang mereka gak puas, silahkan retur tanpa dimintai lagi duitnya, itu keren banget. Kemudian free shipping, pengiriman lain sebagainya, bisa teman-teman kasih reward program. Jadi teman-teman kelompokkan orang-orang yang benar-benar jadi pelanggan teman-teman kasih reward mereka. Hanya gara-gara kasih reward ini, dulu di satu toko kain ya, itu orang tuh balik-balik lagi ke sana. Kenapa? Karena di sana pernah ngasih hadiah sama dia. Itu aja sih sebenarnya perhatian sama mereka. Nah, itu sangat-sangat penting. Jadi value-nya itu nggak cuma uang, tapi mereka butuh perhatian, butuh dijadiin temen, bukan sekedar customer, tapi mereka pengen jadiin sebagai keluarga dari bagian dari kita. Kemudian high quality, itu customer supportnya harus kuat banget. Kemudian ya mengenali dan menampilkan keberhasilan mereka. Jadi ngangkat customer ya, itu mereka suka banget. Oh, mereka itu adalah pelanggan setia kita, dikasih reward dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu trik-trik di marketing flywheel ya. Intinya flywheel vs funnel, teman-teman tentukan sendiri ya. Semuanya itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, tapi saran saya malah teman-teman gabungkanlah keduanya sehingga menjadi seperti ini nih. Ini keren nih. Jadi ini bisa teman-teman gabungkan. Sebenarnya gitu, flywheel untuk memaintain customer atau mempertahankan customer, nanti funnel bisa untuk ya mengakuisisi di customer. Oke, gitu aja teman-teman pertandingan kita antara flywheel marketing vs funnel marketing. Menang yang mana, hebat yang mana, intinya yang dipraktekin. Itu aja sih kalau saya. Ya, banyak teman-teman belajar framework seperti ini tapi nggak praktek. Itu teman-teman eman-eman ya. Apapun itu teman-teman ketika praktek, teman-teman akan merasakan sekali dahsyatnya metodologi ini ya. Jadi ini hanya sekedar metodologi, tapi ini sudah terbukti banyak yang menggunakan dan juga berhasil. Brand-brand besar juga sudah dilaksanakan. Cuma memang PR teman-teman adalah menyesuaikan ini dengan industri yang lebih simpel. Nah, buat teman-teman jangan lupa follow YouTube kita ya di bisyarah.id, nanti akan banyak info macam-macam lah di situ ya. Jangan lupa ketik bukan bisyarah.id ya. Kalau di searching di Google, di YouTube teman-teman tulis Bisyarah ID begitu ya. Bisyarah. Oke, Bisyarah ID. Nanti teman-teman bisa searching sendiri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.